sehat dan baik semuanya. Saya juga ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kalian bisa lulus ya. Oke. Nggak ada yang aminin nih. Amin, amin tuh. Kita mulai aja ya materinya tentang ya mahasiswanya malah nggak aminin nih, gimana nih? Mana nih? Nah, oke. Sip, kita siap ya. Udah pada sarapan kan? Udah pada siap minuman dan cemilan di depan laptop atau HP masing-masing. Kita akan membahas di pertemuan terakhir, pertemuan 14 dari mata kuliah metode penelitian, di mana ini adalah gongnya kalian dalam menyusun laporan penelitian ilmiah besok. Skripsi itu kayak gimana nih nyusunnya nih. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang itu. Oke, udah siap semua ya? Nah, pendahuluannya adalah materi yang akan kita sampaikan hari ini mencangkup latar belakang atau pendahuluan pentingnya penyelesaian laporan penelitian ilmiah, kemudian komponen penyusunnya itu apa aja sih, syarat-syarat dalam menyusun komponen penelitian ilmiah, kemudian ada contoh format yang biasanya pokok-pokok bahasan yang ada pada penelitian ilmiah itu seperti apa. Nah, ini saya sudah bikinkan kesimpulan baganya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, fondasinya dalam penyusunan laporan penelitian ilmiah itu kita harus punya 3 syarat penting ya. Jadi untuk penyusunan skripsi itu ada 3 syarat penting hingga skripsi itu jadi, hingga skripsi itu berakhir berbentuk naskah yang sudah lengkap dan sistematis. Nah, itu syaratnya ada 3. Apa sih? Yang pertama, dalam penelitian ilmiah itu harus bersifat objektif. Nah, kemudian yang kedua adalah sistematik, bersifat sistematik atau kerangkanya, alurnya harus sistematis. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti metode ilmiah. Jadi pelaksanaannya itu sesuai dengan kaidah ilmiah atau metode-metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Nah, syaratnya itu ada 3 ini. Jadi itu harus menjadi pondasi penting bagi kalian, bagi pegangan dalam penulisan skripsi. Harus objektif, sistematis, dan mengikuti metode penelitian ilmiah yang ada. Nah, ini jadi tidak sembarangan ya, tidak asal menyimpulkan gitu, tidak tahu asalnya dari mana, tidak sesuai dengan tahapan-tahapan metode yang harus dirancang untuk menghasilkan kesimpulan dari suatu permasalahan yang ada. Ya, ini 3 ini. Jadi harus menjadi pondasinya. Nah, adapun 3 ini kita jabarkan kemudian. Yang pertama, bersifat objektif itu bagaimana sih? Salah satu parameternya itu biasanya digunakan adalah penelitian itu harus reliable dan valid ya. Kemudian sistematis. Sistematis itu penelitian itu memiliki 3 pokok tahapan atau 3 pokok isi yang terdiri dari prolog, ya kan, dialog, dan yang terakhir ada epilog. Nah, ini 3 ini. Jadi sistematis. Kemudian prolog itu komponennya apa aja sih, Bu? Nah, prolog itu ada latar belakang, material dan formal, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian. Nah, prolog itu maksudnya pembuka ya, pembuka dari penelitian. Dialog itu isi, ya, isi dari penelitian. Itu apa aja sih? Yaitu mencakup bahan pembahasan, proses pembahasan, kemudian produk yang dihasilkan dari penelitian itu, produk bahasan yang dihasilkan. Kemudian epilog atau yang akhir ya, membahas apa nih pada akhirnya atau yang terakhir itu adalah membahas tentang kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Jadi sistematis nih, ada prolognya, ada dialognya atau isinya, kemudian ada epilognya. Kemudian
harus mengikuti metode ilmiah, di mana mengikuti metode ilmiah ini kita kenal dengan kata lain, ada hasta krida penelitian. Nah, ada 8 kunci dari penelitian. Apa sih mengikuti metode ilmiah ini? Caranya dengan bagaimana? Yang pertama adalah menentukan topik dan tema penelitian. Ini juga kita sudah bahas ya di materi sebelumnya. Menjelaskan latar belakang, kemudian menelaah textbook dan hasil penelitian yang relevan, kemudian mengidentifikasi landasan teori yang akan digunakan untuk merangkai kerangka teorinya, kemudian merumuskan masalah atau hipotesis yang akan dicari atau akan dijawab, kemudian menjelaskan metode penelitian yang sesuai, kemudian melakukan analisis dan mengumpulkan hasil temuan dan menyimpulkan hasil penelitian, di mana pada kerangka metode penelitian ilmiah ini nanti ada biasanya ada formatnya. Nah, formatnya ini nanti kita kasih contoh ya. Nah, ini ya pokok bahasan kita ya, udah udah masuk ya, udah bisa dipahami. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang sifat objektif. Nah, jadi yang pertama adalah bersifat objektif. Memangnya penelitian yang bersifat objektif itu seperti apa sih? Nah, kita harus paham dulu maksud dari objektif itu sendiri. Objektif itu adalah data yang diperoleh adalah melekat pada objek penelitian dan datang dari objek penelitian itu sendiri, bukan dari peneliti ya. Jadi itu emang benar-benar hasil sifat objektif itu memang data itu diperoleh dari data lapangan yang kita peroleh gitu, bukan kita yang menerka-nerka hasilnya harus begini, pengennya aku kayak gini, enggak. Jadi memang benar-benar yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, untuk beberapa kasus kita bisa mencarinya, tentu saja caranya gimana nih buat cek itu apakah itu objektif atau tidak. Nah, biasanya itu kita bisa mengukurnya dengan menunjukkan reliabilitas dan validitas. Jadi ini adalah hal yang bisa mengukur atau cara memperoleh informasi itu secara objektif, yaitu kita memastikan bahwa data yang kita ambil itu reliable dan alat yang kita digunakan itu valid untuk digunakan di lapangan. Nah, misalnya nih, reliable itu apa? Misalnya alat yang digunakan itu apabila alat yang digunakan untuk mengukur gejala yang sama di tempat lain dengan waktu yang sama atau berbeda menunjukkan hasil yang sama. Nah, ini jadi alatnya tuh harus reliable. Misalnya kita alatnya itu menggunakan kuesioner ya, misalnya kuesioner. Nah, kuesioner itu ketika digunakan atau di tempat lain dengan objek penelitian yang sama ya, tentu saja. Nah, itu akan menghasilkan atau akan memberikan jawaban yang kira-kira yang sesuai, memang data itu variabelnya itu sesuai di lapangan itu. Atau misalnya yang dimaksud reliable itu adalah misalnya kita menggunakan alatnya. Nah, alat itu ketika misalnya kita menggunakan alat dalam penelitian itu apa ya, kita sebutlah misalnya meteran. Ketika kita gunakan di tempat lain meteran itu juga akan menghasilkan hal yang sama atau menghasilkan nilai yang sama dengan tempat kita meneliti. Kemudian juga bisa dicek dengan validitasnya. Nah, validitas itu apabila alat tersebut memang mengukur yang seharusnya diukur. Misalnya, kalau mengukur jarak, ya pakainya meteran. Kalau mengukur kecepatan angin, ya pakainya barometer. Jadi harus valid alat yang digunakan itu. Atau misalnya dalam penelitian misalnya kuantitatif atau yang kira-kira butuh pertanyaan kuesioner, ya berarti alatnya kuesioner. Caranya gimana ya? Misalnya kuesionernya itu dites dulu validitasnya. Apakah valid untuk digunakan di lapangan. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi untuk menilai bahwa itu tuh objektif itu kita bisa menggunakan alat atau teknik pengambilan itu yang reliable dan valid, atau dengan contoh-contoh tersebut. Misalnya kita ingin melakukan penelitian tentang permukiman. Nah, misalnya permukiman.
Kemudian kita akan melakukan in-depth interview ya, karena kalau penelitian sosial mungkin nggak bisa pakai alat ya, pakai in-depth interview. Maksudnya dalam arti alat itu barang yang bisa untuk mengukur sesuatu, nggak bisa kan. Nah, kalau misalnya penelitian kuantitatif atau kualitatif yang membutuhkan data in-depth interview misalnya, nah itu juga harus reliable dan valid. Misalnya tentang permukiman, ya kita harus sesuai dengan, biar objektif kita harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Misalnya kalau permukiman ya nanti kalau in-depth interview adalah dengan dinas PU misalnya, atau dengan dinas atau dengan Bapeda yang mengatur kebijakan permukiman misalnya. Nah, itu disesuaikan dengan penelitian. Jangan misalnya kita penelitiannya in-depth interview tentang permukiman, tapi malah kita nanya di misalnya di dinas ekonomi misalnya ya di dinas ekonomi industri yang misalnya tidak ada hubungannya dengan permukiman. Nah, itu misalnya contohnya kayak gitu. Jadi harus reliable dan valid, harus sesuai dengan tujuan yang kita akan gunakan untuk ngambil data itu sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itu ya contohnya. Kemudian, aduh kok nggak bisa nih. Setelah penelitian itu harus objektif ya, artinya objektif ya sudah dijelaskan tadi, harus sesuai dengan apa yang kita peroleh di lapangan dan tentu saja harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan kita ambil. Kemudian syarat kedua adalah sistematis. Nah, sistematis ini gimana sih? Sistematik dapat diartikan dalam urutan pembahasan yang dibangun peneliti harus mengikuti alur penalaran yang runtut ya. Bagian awal dan akhir menunjukkan keterkaitan yang solid. Jadi harus solid, harus berhubungan antar satu bab dengan bab lain, antar satu paragraf dan paragraf yang lain, jadi runtut. Dan alur penelitian ini juga bisa menggunakan jalur khusus umum atau umum khusus, deduktif atau induktif. Nah, ini kita tinggal milih nanti pengen yang mana. Namun secara garis besar, batang tubuhnya memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah prolog, dialog, dan epilog. Jadi untuk batang secara sistematisnya itu terdiri dari 3 bagian awal, pembahasan, dan epilog. Jadi ini untuk menunjukkan sistematika dari penelitian yang kita ambil. Kita bahas satu-satu ya. Prolog adalah bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang mengapa suatu penelitian dilaksanakan. Jadi ini komponen prolog yang penting adalah latar belakang formal dan material, kemudian perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan originalitas. Nah, tentu saja untuk temuan baru pada jenjang S1, S2, dan S3 itu memiliki level yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk jenjang S1 itu biasanya dia akan membahas tentang fact-finding atau mengaplikasikan teori-teori yang diterima saat kuliah dengan peranan mahasiswa dan pembimbing itu 60-40%. Jadi pembimbing memiliki peranan 40% dan mahasiswa 60% ya, tapi tetap saja paling banyak adalah mahasiswa. Nah, ini kita menggali aplikasi teori yang sudah pernah diperoleh di lapangan, kemudian kita mencari atau kita meneliti di lapangan dengan hasil dari jenjang S1 ini atau disebut dengan skripsi ya. Nah, untuk komponen prolog ini tentu saja kita harus memiliki latar belakang formal dan material. Nah, latar belakang formal dan material ini sudah pernah juga dibahas sebelumnya ya. Apa sih itu latar belakang formal dan material? Yaitu kita harus tidak boleh menyampingkan tujuan dari penelitian itu harus sesuai dengan bidang ilmu yang kita pelajari ya. Misalnya kita geografi, ya geografi. Itu formalnya. Kalau material ya dengan menghubungkan dengan kemanfaatan dari penelitian itu di lokasi penelitian itu, urgensinya itu seperti apa manfaatnya. Nah, ini adalah latar belakang material. Rumusan masalah itu merumuskan dari masalah yang akan kita teliti, kemudian tujuannya adalah menjawab dari rumusan, dan manfaatnya itu juga manfaatnya ada manfaat secara formal dan material, dan originalitas ini juga penting, yaitu bahwa penelitian itu memang asli dari buah pikiran kita, tidak menyadur atau mengcopy paste dari penelitian orang lain. Nah, ini prolognya ya.
Kemudian dialog. Nah, dialog merupakan batang tubuh penelitian yang mengemukakan proses penalaran yang dibangun peneliti atas dasar kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Nah, tiga hal utamanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam pembahasan. Kemudian dua, proses pembahasannya itu seperti apa, dan yang ketiga adalah produk bahasanya. Jadi untuk dialog ini kita harus tahu nih hal-hal yang dibutuhkan dalam pembahasan itu apa saja, kemudian prosesnya seperti apa dan produknya seperti apa. Nah, untuk bahan pembahasan ini biasanya kita modalnya gitu, kita harus tahu tinjauan pustaka yang caranya dengan mengulas dari sumber bacaan. Makanya kita selalu nanya nih, saya mau penelitian ini Bu. Nah, kamu udah baca referensi berapa kok kamu bisa nulis penelitian ini? Kok kamu muncul ide penelitian ini? Nah, makanya ini adalah hal penting. Kita harus memiliki tinjauan pustaka dengan mengulas berbagai sumber bacaan. Itu sebagai bahan dari pembahasan penelitian yang akan kamu lakukan. Dari buku-buku yang kalian baca, dari penelitian-penelitian yang telah kalian baca, maka kamu akan memperoleh manfaat yang bisa diambil dari situ. Apa itu manfaatnya? Bisa secara teori, bisa secara konsep, bisa secara variabel, definisi, model, data, atau gambar. Nah, ini juga bisa menjadi modal dalam kalian menyusun kerangka teori yang akan dibuat. Jadi makanya itu membaca itu penting ya. Jadi membaca itu penting dalam sebelum menyusun laporan skripsi. Nah, kayak kamu harus membaca dulu. Kemudian bahan pembahasan itu juga bisa berasal dari metode penelitian. Nah, aplikasi komponen metodologi dalam penelitian yang digunakan itu apa gitu. Populasinya, penelitiannya gimana cara ngambilnya, sampling atau apa, ini juga sudah dibahas sebelumnya. Atau sensus, nah kemudian samplingnya seperti apa, stratified, purpose, atau dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik objek dan data, variabelnya mau pakai apa gitu kan, sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada. Kemudian analisisnya, apakah mau memakai analisis deskriptif kuantitatif, kualitatif, atau gabungan, atau analisis spasial. Nah, ini metode penelitian. Kemudian bahan selanjutnya adalah deskripsi wilayah, yaitu mengemukakan kondisi latar belakang wilayah penelitian, menyesuaikan dengan penelitian tidak mesti semua menggunakan komponen fisik dan non-fisik. Jadi, ini menyesuaikan ya untuk deskripsi wilayah. Tidak semuanya apa ya, informasi tentang wilayah itu dimasukkan ke deskripsi wilayah, tergantung dengan tujuan penelitiannya. Misalnya, akan meneliti tentang permukiman, ya sekiranya meneliti tentang permukiman kita tidak perlu menjelaskan apa namanya struktur geologi yang ada di wilayah tersebut misalnya ya, karena ini misalnya permukimannya lebih ke adaptasi permukiman kumuh misalnya. Nah, tentang permukiman kumuh misalnya, masyarakat terhadap adaptasi masyarakat terhadap permukiman kumuh. Nah, berarti deskripsi wilayahnya ya tidak perlu kita menjelaskan tentang kondisi geologinya misalnya. Berarti kita mungkin yang berhubungan dengan permukiman apa kira-kira, misalnya penduduk, kemudian misalnya kondisi ekonomi, sosial ekonomi, nah misalnya kayak gitu. Kemudian ini jadi menyesuaikan ya, tidak semuanya komponen fisik dan non-fisik itu masuk ke deskripsi wilayah, jadi bisa beberapa saja dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian kalian atau bahasan yang akan kalian kaji. Kemudian kedua, proses pembahasan. Pembahasan atau scientific dialog dibangun atas dasar panduan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang dibangun. Nah, ini yang terpenting dalam proses pembahasan itu adalah gimana kamu bisa menyusun pembahasan. Nah, tentu saja sebelumnya kamu harus menyesuaikan dulu, menentukan dulu variabel dependen dan independen yang akan kamu bahas itu apa. Jadi kamu tahu variabel dependennya apa, variabel independennya apa. Kalau udah tahu keywordnya itu enak banget nanti kamu bahasnya. Udah tinggal udah tahu variabelnya, udah tahu fokusnya akan membahas apa. Nah, nanti tinggal dijabarin aja dalam subjudul-subjudul. Kemudian klasifikasi datanya, mau memakai datanya seperti apa? Apakah data itu secara individu atau kelas atau pengelompokan atau bagaimana? Nah, ini harus disesuaikan.
Kemudian tabulasi data dengan tabel-tabel pendukung atau dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini juga penting untuk proses pembahasan ini, kalian mengumpulkan data yang telah diperoleh di lapangan, kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibaca, mudah untuk dianalisis dalam bentuk misalnya tabel, pendukung, atau gambar, atau grafik, atau misalnya peta. Nah, itu ya, yang sekiranya membacanya lebih enak. Gitu. Kemudian produknya bagaimana? Produknya itu mengemukakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah kalian kemukakan di rumusan masalah ya. Kemudian disertai pembuktian, disertai bukti-bukti ilmiah yang didapatkan ya. Bukti-buktinya tadi ya, bisa dari bahan ini ya, proses pembahasan ini ya. Nah, itu dimasukkan ke sini produknya, bukti-bukti ilmiah yang didapat, dokumentasi, tabel, peta, gambar, atau apa yang bisa diperoleh dari proses pembahasan yang dilakukan. Kemudian harus sepadan dengan teori pendukung dari berbagai sumber acuan bacaan. Nah, ini juga penelitiannya itu juga harus sesuai dengan landasan teori yang sudah kalian baca. Kalau kalian membahas tentang kerentanan bencana, tentu saja kamu sudah membaca dulu apa itu teori tentang kerentanan bencana, kemudian mitigasi bencana, kerentanan itu apa. Nah, itu harus sesuai dengan teori yang sudah kalian baca. Tinggal dikembangkan lagi di wilayah yang kalian teliti itu bagaimana hasilnya. Jadi ini tidak bisa dipecahkan ya, atau tidak bisa dipisahkan. Harus saling mendukung satu sama lain. Itu sudah pasti ada jawaban dari pertanyaan penelitian yang kamu dapat, kemudian didukung oleh bukti-bukti atau bukti-bukti ilmiah yang didapatkan di lapangan, yang telah diolah. Nah, kemudian juga harus sesuai dengan teori yang sudah kalian baca terlebih dahulu. Jadi benar-benar sistematis, benar-benar tidak bisa dipisahkan antar satu bab dengan bab lain. Itu saling berhubungan ya. Itu yang penting. Jadi kita tetap fokus, bisa membahasnya fokus, nggak belok ke sana ke sini, karena kita sudah memiliki teori yang mendukung, yang sudah kita pilih sesuai dengan penelitian yang akan kita bahas. Nah, itu ya. Kemudian syarat sistematis penelitian selanjutnya adalah epilog. Epilog itu adalah akhir dari penelitian. Apa saja sih yang isinya? Ya, biasanya isinya adalah kesimpulan, kemudian saran, dan rekomendasi. Nah, kalau kesimpulan itu biasanya yang dilakukan adalah mengulang kembali hasil pembahasan dalam versi yang lebih singkat dan padat. Jadi, kita review kembali hasil dari bahasan yang sudah dibahas sedemikian rupa dengan bukti-bukti ilmiah yang sudah kita peroleh. Nah, itu di kesimpulan kita ulas kembali dengan versi yang pendek dan padat. Tentu saja kita tidak perlu lagi melampirkan tabel-tabel atau data-data yang kita peroleh ya. Kita singkat, kita ringkas kembali di kesimpulan. Kemudian pada proses epilog ini kita juga perlu memberikan saran ya, di mana saran ini juga tidak boleh menyimpang dari koridor penelitian dan tentu saja berhubungan dengan objek penelitian. Nah, biasanya saran ini juga kita bisa meminta bantuan dosen atau pembaca dari hasil penelitian kita. Apa sih yang perlu dikembangkan lagi dalam penelitian yang kamu lakukan ini? Nah, ini saran ini bisa dimasukkan di epilog. Kemudian rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi ini lebih terkait dengan kebijakan atau aplikasi di lapangan yang harus dilakukan dari hasil penelitian yang sudah kalian lakukan. Jadi, misalnya dari hasil penelitian kalian tentang apa ya? Tentang pola permukiman yang sesuai dengan bentuk lahan suatu daerah ya misalnya. Nah, itu kira-kira nanti dari hasil itu ketemulah kebijakannya. Oh, kebijakannya ternyata pemerintah harus menentukan penggunaan lahan permukiman ini di beberapa titik sesuai dengan hasil dari penelitian kamu dengan batasan tadi, sesuai dengan bentuk lahan yang sekiranya memang itu mendukung untuk
dipakai atau digunakan untuk lahan permukiman. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi rekomendasi ini berkaitan dengan kebijakan yang perlu dikembangkan kemudian hari. Nah, kemudian syarat ketiga dari penyusunan laporan penelitian ilmiah ini adalah kita harus mengikuti metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini adalah serangkaian yang sudah tidak bisa ditawar lagi, di mana serangkaian ini juga itu tadi ya, saling komprehensif, saling berhubungan, yaitu dengan hasta krida penelitian, yaitu yang pertama menentukan topik dan tema penelitian, menjelaskan latar belakang, menelaah textbook dan hasil penelitian yang relevan. Jadi ini selalu penting ya, membaca textbook dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian mengidentifikasi landasan teori, batasan-batasan teori yang akan kamu gunakan di penelitian itu, kemudian merangkai kerangka teori dari penelitian kamu, ya tentu saja teori-teorinya yang berhubungan dengan geografi dan dengan penelitian kamu. Kemudian merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis, kemudian menjelaskan metode yang digunakan, kemudian melakukan analisis dan mengemukakan hasil temuan, dan terakhir adalah menyimpulkan hasil penelitian. Jadi ini adalah hasta krida penelitian ilmiah yang harus dilakukan ya. Jadi saling komprehensif ya. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba analisis suatu permasalahan gitu tanpa tanpa melakukan cek dulu di lapangan, tanpa membaca dulu teori-teorinya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa. Jadi semuanya harus runtun, harus dilakukan step by step. Oke, nah ini yang ketiga. Nah, ini adalah yang terakhir, adalah contoh komponen dalam penyusunan laporan akhir penelitian ilmiah, dan sebenarnya kalian bisa juga cek. Pada dasarnya semua penelitian ilmiah itu intinya sama, formatnya sih ngikutin aja ya, tapi sebenarnya intinya sama seperti ini, dan ini juga sudah ada di panduan skripsi ya. Tapi ini adalah contoh latar komponen laporan penelitian yang harus ada, itu adalah apa? Bagian pendahuluan, itu biasanya isinya adalah halaman sampul dengan judul penelitian. Nah, ini juga sudah kita bahas cara judul penelitian itu seperti apa ya. Misalnya tidak boleh ada singkatan ya, harus nama utuh, karena kan nggak semua orang tahu, harus tidak boleh menggunakan singkatan misalnya, kemudian tidak boleh terlalu panjang, maksimal beberapa kata, 12-13 kata. Nah, kemudian halaman pengesahan, ya tentu saja ini sebagai tanda bukti bahwa penelitian kalian ini juga atas dasar atau atas bimbingan dari dosen pembimbing yang biasanya ditunjukkan di halaman pengesahan. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar ya berisi tentang tentang bagaimana proses penelitian ini berakhir atau berhasil disusun, kemudian siapa saja yang membantu. Nah, kemudian abstrak juga kalian sudah pada tahu apa aja itu isinya. Ada singkatan dari ringkasan dari isi penelitian kalian, kemudian daftar isi, tidak boleh miss, kemudian daftar tabel, daftar gambar, jadi ini semuanya harus ada. Kemudian bagian isi itu ada apa? Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian misalnya ada fokus atau hipotesis penelitian, kemudian tinjauan pustaka, teori-teori yang kalian baca, itu apa saja masuk ke dalam situ, dijelaskan di situ, tentu saja yang berhubungan dengan penelitian kalian. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian itu berisi jenis penelitian, lokasi penelitian itu di mana, subjek atau sampel penelitian, teknik pengambilan data, teknik analisis datanya seperti apa, terus kerangka metode penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, misalnya hasil penelitian yang membahas jawaban dari rumusan pertanyaan yang telah kalian pilih ya sebelumnya di latar belakang. Kemudian kesimpulan dan saran, dan bagian akhir adalah daftar pustaka. Ini juga penting. Setiap citasi yang kalian ambil di penyusunan laporan itu harus masuk ke daftar pustaka. Tentu saja penulisannya juga harus disesuaikan dengan
kaidah penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Kemudian lampiran-lampiran pendukung ya, lampiran-lampiran ini bisa berupa dokumentasi, bisa berupa tabel-tabel, bisa berupa sketch atau hasil dari kuesioner apapun yang mendukung dari pengambilan data laporan kalian. Terima kasih, itulah penyusunan laporan penelitian ilmiah dari materi metode penelitian ini. Nah, sebenarnya penyusunan ini juga mereview ya dari materi sebelumnya. Pokoknya intinya semuanya udah ada di sini. Kita hanya mereview. Ya selesai, wes rampung skripsi. Gimana, ada pertanyaan? Ya. Gimana, ada pertanyaan? Jadi mungkin saya tambahin dikit ya. Tadi udah jelas banget yang dijelasin. Boleh ditambahin sama Bu Dita ya. Jadi intinya nanti pada saat melakukan, mungkin teman-teman nih ini sekarang kan udah pada sampai bab 3 gitu ya. Udah pada sampai bab 3. Yang terpenting itu harus sistematis. Jadi urut gitu dari depan sampai belakang tuh ada benang merahnya. Jadi kalau kalian misalkan nih sudah menentukan tujuanmu ada berapa? Tujuanmu ada 3, tujuanmu ada 2, itu nanti di pembahasan ya dibahas itu tujuanmu apa. Lah bahaslah tujuanmu itu. Jadi jangan sampai misalnya tujuannya tuh A, B. Nah, nanti pembahasan malah bahas C, D, karep gitu. Jadi harus sesuai sama tujuan kalian tujuannya apa, terus hasilnya apa kan. Terus yang penting nih di sini sangat penting ya adalah penyajian data itu penting sekali, karena kadang gini, misalkan hasil penelitianmu bagus tapi kamu nggak bisa menyajikan data, misalkan tabelnya iki ora kurang representatif atau datanya tuh misalnya angka-angka semua nih isinya nih di tabel. Orang baca kan kecenderungannya kalau lihat angka itu kan tidak langsung, misalkan gini, untuk mengetahui yang tertinggi atau maksimal atau yang minimal, itu orang lihat angka itu nggak langsung temu mana nih yang tertinggi. Tapi kalau misalkan dibikin grafik atau bikin diagram, itu akan menjadi lebih mudah untuk dibaca. Misalnya, yang maksimum otomatis kan berarti yang grafik